Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Ana Tambora. Pada kesempatan kali ini, saya akan merilis kembali soal-soal simulasi yang pernah dikeluarkan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan pada Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru tahun ini. Baiklah adik-adik, soalnya persis sama seperti yang dikeluarkan oleh Kemdikbud, dan saya akan mencoba untuk membahas kembali dengan strategi atau cara yang berbeda. Baiklah, Baiklah adik-adik, saya akan mencoba merilis kembali atau membahas kembali soal-soal yang pernah dikeluarkan oleh Kemdikbud pada saat simulasi beberapa waktu yang lalu. Soal ini adalah masuk pada kemampuan kuantitatif. Yang pertama, bilangan berikut yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Yang pertama saya berikan informasi tentang bilangan-bilangan yang habis dibagi 5 itu memiliki ciri-ciri ekornya 5 dan 0. Kemudian ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3 adalah jika dijumlahkan bilangan tersebut habis dibagi 3, maka bilangan itu adalah termasuk bilangan yang bisa dibagi 3. Untuk mempermudah menyelesaikan soal seperti ini, karena ciri-ciri bilangan yang bisa dibagi 5 itu adalah ekornya 5 dan 0, maka opsi A ini memiliki ekor 5, berarti bukan. Kemudian di C juga ini 0, berarti dia bukan. Yang kita uji tinggal opsi B, D, dan E. Mari kita menguji opsi B. Kita jumlahkan angka-angka yang ada di sini. 1 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 9. Ini 4, ini 10, 18 sama dengan tambah 9 sama dengan 27. Artinya 27 ini habis dibagi 3, karena 27 bagi 3 sama dengan 9. Jadi jawaban yang benar pada soal ini adalah bravo. Saya ulang sekali lagi adik-adik, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3 jika kita menjumlahkan angka-angka yang ada pada deretan angka tersebut. Jika jumlahnya habis dibagi 3, maka bilangan tersebut bisa dibagi 3. Kemudian sebagai tambahannya saya berikan misalnya ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 4. Misalnya saya berikan angka 2, 1, 1, 6. Yang kita perhatikan di sini adalah dua angka terakhir. Jika dua angka terakhir ini bisa dibagi 4, maka bilangan ini adalah bilangan yang bisa dibagi 4. Dua angka terakhirnya ini atau dua digit terakhirnya ini adalah 1 dan 6, maka bilangan ini bisa dibagi 4. Hasilnya bisa 4. Kemudian yang lain misalnya 5, 0, 1, 2, 4. Kemudian dua digit terakhir ini bisa dibagi 4, maka bilangan
50.124 ini bisa dibagi 4, karena kalau 24 bisa dibagi 4 hasilnya 6. Sedangkan yang di atas ini tadi bilangan 2116, karena 2 digit terakhirnya ini adalah angka 16, bisa dibagi 4, berarti 2116 ini bisa dibagi 4. Jadi adik-adik jangan lupa mempelajari bilangan-bilangan yang habis dibagi 7, bilangan-bilangan yang habis dibagi 8. Karena kemungkinan besar soal-soal yang keluar salah satunya nanti adalah ciri-ciri atau soal-soal yang tipenya seperti ini. Kemudian saya mencoba memberikan lagi ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 7. Misalnya saya berikan bilangan 5.236. Apakah bilangan ini habis dibagi 7? Dan caranya untuk mempermudah, yang pertama kita ambil digit terakhirnya ini 6 satuannya, berarti 6, kemudian kalikan 2, terus 3 digit yang ada di depannya ini 523 kurang 6 kali 2 sama dengan 523 kurang 12. Ini sama dengan 511. Kemudian karena 511 ini masih dalam ratusan, jadi kita ambil lagi digit terakhirnya atau angka satuannya 1, kemudian kita kali 2. 2 digit di depannya ini kita tulis 51 kurang 1 kali 2, 2. Artinya 51 kurang 2 sama dengan 49. Jadi 49 ini adik-adik bisa dibagi 7. Saya ulang, kalau bilangan yang bisa dibagi 7, ambil angka satuannya, kemudian kali 2, dan berapapun digitnya yang ada di depannya ini kita kurang dengan angka satuan baru kali 2. 2 ini rumus ya. Nah, begitu seterusnya sampai adik-adik mendapatkan angka yang paling kecil yang bisa dibagi 7. Oke adik-adik, ciri-ciri bilangan yang bisa dibagi 5 tadi adalah ekornya 5 dan ekornya 0. Sedangkan ciri-ciri yang bisa dibagi 3 jika dijumlahkan, hasil penjumlahannya itu bisa dibagi 3. Kalau ciri-ciri bilangan yang bisa dibagi 4, 2 digit terakhirnya ini, kalau bisa dibagi 4, berarti bilangan tersebut bisa dibagi 4. Oke. Baiklah, soal nomor 2 masih sama dengan soal simulasi yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Yang pertama, kurva Y, ada kurva Y sama dengan AX kuadrat tambah 2X tambah 1. Dengan A tidak sama dengan 0, memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Syarat memotong sumbu X di 2 titik berbeda adalah D lebih besar dari 0, di mana D atau diskriminan sama dengan B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Jadi ingat adik-adik, D itu rumusnya B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Sedangkan persamaan kurva yang diberikan adalah A-nya adalah angka yang ada di depan X kuadrat. Berarti A sama dengan A. Kemudian B-nya sama dengan 2. C-nya adalah 1, konstanta yang tidak memiliki variabel.
Jadi adik-adik perhatikan baik-baik. Maka D sama dengan B kuadrat kurang 4 kali A kali C tadi harus lebih besar dari 0 karena syarat memotong sumbu X di 2 titik. B-nya sama dengan 2, berarti 2 kuadrat, kurang 4. A-nya adalah A, C-nya sama dengan 1, lebih besar dari 0. Ini sama dengan 4, kurang 4 kali A kali 1 sama dengan 4A, lebih besar dari 0. Kita turunkan yang ada variabel A-nya, lebih besar, ini 0, positif 4 ini pindah ke ruas kanan menjadi minus 4. Jadi A lebih besar dari minus 4 per minus 4 atau bagi minus 4. Maka A lebih besar dari 1. Adik-adik jangan langsung melihat opsinya A lebih besar dari 1. Kebetulan di opsi ini tidak ada A lebih besar dari 1. Karena pembaginya minus, hati-hati kalau pembaginya minus, maka pertidaksamaan ini dibalik, akan menjadi A lebih kecil dari 1. Maka opsi yang benar adalah alfa. Jadi kata kunci dari soal ini adik-adik harus ingat rumus diskriminan B kuadrat kurang 4 kali A kali C lebih besar dari 0. D lebih besar dari 0 merupakan syarat memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Baiklah adik-adik, soal nomor 3 ini masih kelanjutan dari soal nomor 2 tadi. Kurva Y sama dengan AX kuadrat tambah 2X tambah 1. Memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Pernyataan yang benar adalah kurva terbuka ke atas. Syarat kurva terbuka ke atas adalah A-nya harus lebih besar dari 0. Terus syarat kurva terbuka ke bawah adalah A-nya lebih kecil dari 0. Sedangkan soal ini A-nya, angka di depan X kuadrat ini adalah A, dan kita sudah peroleh pada soal sebelumnya tadi, yaitu A-nya lebih kecil dari 1. Kalau lebih kecil dari 1, bisa 2 alternatif ini adik-adik, bisa bernilai positif dan bisa juga bernilai negatif. Jadi bisa lebih kecil dari 1 itu bisa 0,5, 0, sekian, bisa 0, bisa minus 1, bisa minus 2. Artinya kurvanya bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah. Oke, opsi A kita coret, dieliminasi, dan opsi B juga kita eliminasi. Kemudian kita masuk pada opsi C, kurva memotong sumbu Y positif. Syarat memotong sumbu Y, ada syarat memotong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Baik, kita substitusikan X-nya sama dengan 0 pada persamaan Y sama dengan AX kuadrat tambah 2X tambah 1. AX kuadrat tambah 2X tambah 1. Maka Y sama dengan A kali 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 1. Ini sama dengan 0, 2 kali 0, 0 tambah 1. Maka Y-nya sama dengan 1.
berarti kurva memotong di sumbu Y positif. Jadi angka 1 ini adalah positif. Jadi titik koordinatnya adalah 0,1, X-nya 0, dan Y-nya sama dengan 1. 1 ini adalah positif. Jadi terbukti bahwa kurva memotong sumbu Y positif. Karena 1 ini adalah positif. Jadi jawaban yang benar adalah C. Baik, adik-adik, soal nomor 4 ini masuk pada materi gradien atau persamaan garis. Saya jelaskan terlebih dahulu rumus-rumus gradien. Jika persamaan garisnya dalam bentuk Y sama dengan mx tambah c, maka gradien ini langsung angka di depan x. Di pernyataan 1, Y sama dengan minus x tambah 5, maka gradiennya sama dengan minus 1. Sedangkan pernyataan 2, Y sama dengan X kurang 2, maka gradiennya di sini adalah 1 karena angka di depan X. Pernyataan 3, Y sama dengan 3X kurang 1, maka gradiennya sama dengan 3. Selanjutnya pernyataan 4 adalah Y sama dengan minus 2X tambah 7, maka gradiennya sama dengan minus 2. Kemudian kita mencari gradien juga di kedua persamaan berikutnya. 2X tambah Y sama dengan 4. Jika persamaannya dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka bisa kita langsung menentukan gradiennya sama dengan minus A per B. Oke, jadi gradien dari persamaan ini karena A-nya sama dengan 2, berarti minus 2, Y-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, maka gradiennya sama dengan minus 2. Selanjutnya, persamaan X tambah 2Y sama dengan 2 karena gradiennya sama dengan minus A per B, berarti A-nya 1 min 1 per 2 atau min 1/2. Untuk memudahkan memilih opsi A, B, C, D, E ini, kita bisa langsung lihat dari sini. Yang memiliki gradien yang sama ini adalah pernyataan 4, ada sama dengan salah satu persamaan ini. Karena gradiennya sama, maka tidak memotong garis. Jadi kita bisa eliminasi pernyataan 4. Pernyataan 4, opsi D kita eliminasi. Kemudian opsi E, semua pilihan benar, eliminasi juga. Opsi C, 2 dan 4 karena ada pernyataan 4 di sini, eliminasi juga. Yang kita pilih adalah opsi A dan B. Sebenarnya opsi A ini bisa langsung kita coret juga karena kelihatan di sini 2 dan 4. Tapi kita uji coba untuk memastikan apakah 2 ini tidak masuk. Jadi kita uji coba di persamaan ke salah satu persamaan, tapi terlebih dahulu kita mencari titik koordinat atau nilai dari X dan Y dari kedua persamaan ini dengan cara eliminasi atau substitusi. Persamaan pertama, 2X tambah Y sama dengan 4, sedangkan persamaan keduanya X
tambah 2Y sama dengan 2. Kalau kita mengeliminasi X, maka persamaan 1 kali 1, ini dikali 2, ini menjadi 2X, karena dikali 1 jadi tetap sama dengan 4. Ini dikali 2 semuanya 2X tambah 4Y sama dengan 4. Jadi ini kita kurang, tanda kurang, ini sama dengan 1 kurang 4 sama dengan minus 3Y, ini sama dengan 0. Y sama dengan 0 per min 3, maka Y nya sama dengan 0. Untuk mendapatkan nilai X, kita bisa substitusi ke salah satu persamaan. Misalnya saya substitusikan ke persamaan pertama ini, Y-nya sama dengan 0, berarti 2X tambah Y sama dengan 4, berarti 2X di sini 0 sama dengan 4, 2X sama dengan 4, maka X sama dengan 4 bagi 2, X sama dengan 2, berarti titik koordinatnya adalah 0,2. Titik koordinat dari kedua persamaan ini kita substitusikan karena kita tadi tinggal menguji 2. Jadi kita ambil pernyataan 2 ini. Pernyataan 2 masukkan ke salah satu persamaan ini. Misalnya saya ambil di sini adalah persamaan yang kedua. Persamaan keduanya X tambah 2Y sama dengan 2. Y-nya sama dengan X kurang 2. Jadi X tambah 2, Y-nya diganti dengan X kurang 2 sama dengan 2. Jadi X tambah, ini kali masuk 2X, kali masuk juga minus 4 sama dengan 2. Ini sama dengan 3X, sama dengan 2, 4 menjadi positif 6, maka X sama dengan 2. Di atas ini ya, X sama dengan 6 bagi 3, berarti X-nya sama dengan 2. Oke, untuk mencari nilai Y, kita substitusikan kembali ke persamaan, ke pernyataan 2 ini. Di mana pernyataan 2-nya Y sama dengan X kurang 2. Y sama dengan X-nya tadi sama dengan 2, berarti 2 kurang 2. Ini sama dengan 0. Ya, titik koordinatnya X-nya 2, X-nya 2, Y-nya sama dengan 0. Oke, saya ulang yang ini tadi, yang titik koordinat yang di bawah ini adalah tadi X-nya 2 dan Y-nya 0. Karena titiknya sama, maka pernyataan 2 ini tidak memotong garis, karena sama-sama 2,0, ini juga 2,0. Jadi jawabannya di sini adalah bravo.